Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga umur yang menjadi modal utama kita, yaitu umur, agar kita dapat melaksanakan amal soleh dan ketaatan yang dapat menjadi bekal yang paling berharga bagi kita untuk menjalani atau mengarungi kehidupan akhirat yang lebih panjang dan perjalanan yang sangat panjang. Nabi Muhammad SAW pernah menegur istrinya ketika tidur habis subuh. Tidur habis subuh. Aisyah itu pernah tidur habis subuh, ditegur sama Nabi. Bangunlah wahai Aisyah, Tuhanmu sedang membagikan karunia-Nya. Dalam hadis lain, Allahumma ja'al barakata ummati fi bukuriha wa ju'ila al barakah li ummati fi bukuriha. Bahwasanya Rasul bersabda, keberkahan umatku itu ada di waktu pagi. Ju'ilat al barakah li ummati fi bukuriha. Keberkahan umatku itu ada di waktu pagi. Maka para ulama menjelaskan hadis ini, barang siapa yang tidur setelah subuh, maka berkah hari itunya dicabut. Barang siapa, dicabut keberkahannya. Barang siapa yang tidur setelah subuh, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di hari itu. Besok lain lagi. Untuk hari itu dicabut. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, keberkahan umatku itu ada di waktu pagi. Di waktu ba'da subuh. Sehingga waktu ba'da subuh itu jangan digunakan tidur. Karena apa? Karena tadi keberkahan umat Rasulullah ada di waktu pagi. Kalau itu tidak diambil, maka hari itu, untuk hari itu keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ngantuk berat. Misalkan malamnya habis ronda siskamling atau jaga piket, ya itu lain lagi karena itu darurat. Ini kita kan bicara konteksnya umum ya. Konteksnya umum bahwa innama ju'ila al-barakah, sesungguhnya keberkahan umatku dijadikan di waktu pagi. Ini hadis menunjukkan larangan tidur ba'da subuh kecuali darurat. Dan barang siapa yang tidur ba'da subuh, dia tidak akan mendapatkan keberkahan Allah di hari itu dan tidak mendapatkan karunia Allah di hari itu. Jadi jangan, kecuali darurat ya, sekali lagi coba. Subuh itu sampai suruh. Sampai suruh. Kalau mau tidur jam 7 silahkan. Jam 6 boleh? Jam 6 setelah syuruk kan itu. Setelah syuruk jam 6 boleh. Ya, yang penting jangan dari ba'da subuh. Itu ba'da subuh itu waktu yang paling berkah dan paling dijadikan sebagai tolak ukur dari keberkahan umat Rasulullah SAW. Jadi sederhana nyari berkah itu. Yang penting habis subuh tidak tidur, itu kata Rasulullah, Tuhanmu sedang membagi-bagikan karunia dan keberkahan. Jangan tidur di waktu itu. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Zadul Ma'ad, masih di bab tentang perceraian. Ini kebetulan babnya perceraian. Tidak dipilih karena memang hancanya demikian. Hukum tentang emosi atau marah. Hukum tentang emosi atau berlaku tidak hukum itu ketika suatu perbuatan diakibatkan oleh kondisi marah. Contohnya orang marah menjatuhkan talak, itu sah nggak talaknya? Ataukah tidak sah? Karena orang marah itu dikuasai oleh pikiran yang gelap atau gelap mata, gelap pikir. Orang marah kan begitu, emosi. Berlaku atau tidak? Nah, itu. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari
tentang kisah seorang sahabat yang sekaligus paman Nabi SAW, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dijuluki sebagai Lion of Desert, singa padang pasir. Kalau Khalid itu Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Itu Khalid bin Walid, karena beliau itu setiap harinya adalah berperang, menumpas musuh dan mengalahkan musuh. Dan beliau itu adalah jenderal Islam yang tidak pernah kalah di event apapun. Ini Bukhari, Prabowo juga sampai menceramahkan ini. Khalid bin Walid, tokoh militer Islam yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangan dan pertempuran. Tetapi ketika beliau dicopot dari jabatannya, legowo dan menerima. Saya berjuang bukan untuk Umar, tapi saya berjuang untuk Allah. Jadi saya terima pencopotan ini dengan lapang dada. Itu oleh Prabowo dipidatokan itu waktu beberapa event kemarin. Jadi rupanya beliau tuh baca juga sirah Islam itu. Bacanya banyak berarti. Itu Khalid bin Walid. Nah, kalau Hamzah ini julukannya adalah Lion of Desert, singa padang pasir. Kenapa? Karena dia orang yang berani ngagaplok Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal melihat Nabi sholat di Ka'bah, itu kan diledek dan mengatakan, bukan Muhammad manggilnya, Muzammam. Muhammad kan terpuji, kalau Muzammam itu tercela. Hei tercela, berani-beraninya ya kamu sholat di sisi Ka'bah, padahal di pinggir itu ada majelisnya orang Quraisy, Darun Nadwah itu kan pinggir Ka'bah itu. Berani sekali kamu sholat di sini di hadapan kita. Majelis Nadwah ini. Pokoknya itulah dihina-hina gitu. Nah, ada yang melapor ke Hamzah. Hamzah pulang dari berburu. Dengan kancil, rusak kalau itulah berburu. Bawa panah, bawa pedang, naik kuda. Ada yang melapor, "Ya Abu Ammarah, wahai Hamzah, ponakanmu tuh diledekin sama Abu Jahal." Oh, nginci dah Hamzah langsung. Ke Ka'bah, tak. Turun, gaplok Abu Jahal, digaplok sampai getihan. Kelepak. Berani kamu ya menyentuh ponakanku? Gitu kan. Dia masih saudara kan? Paman. Ya saudara, Abu Jahal dengan saudara jauh. Hamzah itu pamannya Rasul. Ya. Pamannya Rasul. Yang saudara mah Abu Lahab. Yang kakaknya Hamzah itu Dekat, gitu ya. Abu Lahab. Sudah dekat. Sudah dekat. Kalau Abu Jahal tuh jauh, dia di atas, ketemunya di kakek-kakek. Tuh digaplok, kemudian, apakah kamu berani menghina ponakanku? Wa ana ala dini, dan aku ada di atas agamanya. Padahal itu Hamzah belum Islam itu. Hamzah belum Islam, mengatakan kamu berani nyentuh ponakan saya, padahal saya ngikutin dia. Itu belum Islam dia. Tapi karena terpancing oleh semangat kekabilahan dan dia adalah saudara gitu. Wahabiannya belum Islam. Belum Islam. Ketika ngagaplok tuh belum Islam. Cuman dia tersulut, ada ponakan dihina kubatur kan gitu. Dikaplok berdarah. Nah, Hamzah itu lalu berjuluk itu singa Allah di padang pasir. Singa padang pasir. Saat itu nggak ada orang yang berani ke Abu Jahal, nggak ada yang berani. Sudah Abu Jahal itu dari suku Bani Makhzum, itu suku terkuat dari sisi power, jumlah, dan juga jago-jago perang itu. Jawara-jawara tuh di situlah. Keras, memimpin, dominan, dan juga para pemberani. Ya, jadi Bani Makhzum ini termasuk Khalid bin Walid kan dari situ. Ikrimah dari situ. Banyak pokoknya jawara-jawara Arab tuh dari situ. Tapi karena Hamzah sudah tersulut emosi, ponakannya diganggu, kaplok. Dan alhamdulillah hidayah Allah SWT, bifadlillah, Hamzah pun pada akhirnya masuk Islam. Ketika ngagaplok mah enggak masuk Islam, belum masuk Islam. Yang tidak masuk Islam itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal serta yang lain-lain. Nah, Hamzah ini setelah masuk Islam, ya biasalah berkehidupan sebagaimana muslim pada umumnya.
itu suatu hari pernah Hamzah itu mabuk minum. Waktu itu khamr belum diharamkan dengan tegas, masih disindir-sindir sama Allah itu. Khamr itu banyak manfaatnya, banyak. Manafi' linnas, banyak manfaatnya. Tapi fihi ismun kabir, tapi ada madaratnya. Makanya ada kaidah, menghilangkan madarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Riba itu Pak banyak manfaatnya Pak, riba itu. Dia menggerakkan ekonomi. Bahkan boleh dikatakan dunia ini digerakkan oleh riba. Kredit itu kan begitu benar menggerakkan ekonomi. Tapi kata Allah Ta'ala itu ada madaratnya. Disebut madaratnya lebih besar gitu enggak kalimatnya? Enggak, madaratnya itu apa? Tadi harusnya menolong si miskin tapi dia mencekik. Kan orang jahiliyah gitu. Nih gua pinjamin 1 juta, balikan sekian. Dan seterusnya. Kemudian tadi juga ini khamr juga sama. Ada manfaatnya banyak. Khamr itu ekonominya bagus, menggerakkan ekonomi, kemudian berguna buat kesehatan, hangat katanya kalau diminum itu khamr asli ya, bukan yang kimiawi itu hangat. Tapi kata Allah ada madaratnya. Manafi'nya banyak, manfaatnya banyak tapi ada madaratnya. Dan kaidahnya tadi walaupun manfaat banyak tapi ada madarat, hindari madarat itu. Maka jadilah diharam. Nah, sebelum diharamkan Hamzah ini mabuk minum khamr begitu. Ketika mabuk ada onta di dekat rumahnya itu, kan rumahnya berdekatan dengan keluarganya itu, ada Ali di situ, ada Rasulullah, ada Hamzah berdekatan. Ketika ada onta itu Hamzah lagi mabuk, kemudian ada seseorang yang menghasut. Hamzah, ya Hamz. Hamz itu taknya nggak dipanggil, Hamz. Orang mau namanya misalkan Ahmad, Mad gitu. Jadi bahasa panggilan. Kalau namanya Topik panggil Pik gitu. Ya Hamz, Hamz, Hamzah. Tekabita ya onta alus. Oh, dia langsung dia mabok namanya juga ngambil pedang, ditebas itu ontanya itu. Mabuk ya kan. Ternyata itu onta milik Ali bin Abi Thalib yang akan dijadikan mas kawin menikahi Fatimah binti Rasulillah. Ali marah. Wah, kunaon naon masalahna? Kan uwana itu. Hamzah teh uwana. Wah, nanaonan dia. Iya onta kaula, onta saya ini. Onta saya buat meminang Fatimah, buat menikahi Fatimah. Nah, datang Rasul itu melerai. Ketika Rasul melerai, Hamzah marah. Sama nih. In antum illa abidu abai. Kalian tuh budak dari bapak-bapak saya. Jadi Hamzah menyebut ke Rasulullah, kamu tuh budak bapak saya. Kan bapaknya tuh Abdul Muthalib kan. Nah, kata para ulama, ucapan itu kalau disampaikan dalam keadaan sadar bisa jatuh kepada murtad. Menghina Nabi, ya. Kalau diucapkan dalam keadaan sadar itu murtad jatuhnya. Ada keterangannya. Wa hadzal qaul law qalahu ghairu sakran lakana riddatan wa kufran. Perkataan seperti ini kalau diucapkan oleh orang yang sehat, yang tidak sedang mabuk, ghairu sakran, lakana riddatan wa kufran, itu kekafiran dan kemurtadan. Tapi karena Hamzah mabuk, Rasul tidak menghukumnya. Lam yu'akhid bidzalik. Hamzah tidak dihukum karena mabuk. Nah, ini bahwa hilang akal itu termasuk penggugur beban syariat. Ya nanti dosanya dosa minum khamr begitu. Tapi perbuatan ketika mabuknya dalam konteks hadis ini itu Rasul tidak menghukum. Padahal minum khamr itu kan ada hukumannya dalam Islam. Berapa? 40 kali cambuk kan. Orang minum khamr itu dicambuk 40 kali. Di zaman Umar ditambah 40 deui soalnya nu mabukna teu sieun 40 ditambah deui. Jadi 80. Ijtihad dari Umar itu 80. Qada Umar namanya atau fikih Umar ditambah. Itu orang yang mabuk hilang akal. Nah, sekarang kita kiaskan hilang akal itu atau gelap akal itu dengan orang marah gitu. Wasohaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala laisa limajnun
wala sakron tolakun. Kata Utsman bin Affan, tidak ada tolak bagi orang gila dan orang mabuk. Sudah. Tidak ada tolak bagi orang mabuk dan orang gila. Sekarang orang marah bagaimana? Ya, faslun. Maka Ibnu Qayyim pengarang Zadul Ma'ad, penyusun Zadul Ma'ad ini membuat tema khusus, yaitu bab atau pasal tentang tolak orang yang marah, jatuh atau tidak. Wa amma talaqul ighlaq, adapun tolak atau penjatuhan cerai atau talak bagi orang yang marah, ketika orang marah, ighlaq. Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sami'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada tolak dan tidak ada pembebasan budak bagi orang yang sedang marah. Jadi orang marah itu talaknya tidak berlaku, orang marah itu ngebebaskan budaknya tidak berlaku. Budak kan mahal ya. Sampai ada budak mahal tuh ada yang sampai ribuan dinar karena mahal. Nah, itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Artinya transaksi atau akad-akad lain berarti yang di bawah nikah dan di bawah talak, di bawah apa tadi bebasin budak ya lebih tidak berlaku lagi. Kalau akad besar saja tidak sah, tidak berlaku, apalagi akad kecil gitu. Kata Rasul, tidak ada talak dalam kondisi marah dan tidak ada bebas budak dalam kondisi marah. Wal ghadabu ala salasati aqsam. Namun yang namanya marah itu ada 3 macam. Marah itu ada 3 macam, Pak. Tidak semua marah dianggap marah. Yang pertama, mayuzilul aqla, marah yang menghilangkan akal pikiran. Jadi marah yang gelap. Poek pokoknya ngambek apa ngamuk nate poek gitu. Terus sasah, kalau bahasa Kuningan mah sasah. Yang luar biasa paniknya, enggak sadar. Wa hadza la yaqa'u talaq bila niza. Ini sepakat tidak, maksudnya tidak ada perbedaan pendapat, sepakat tidak berlaku talak. Orang yang dalam keadaan emosi yang sangat itu talak tidak berlaku. Yang kedua, ma yakunu fi mabadihi fa hadza yaqa'u talaquhu. Ini marah yang masih setengah sadar, masih ada sadarnya. Jadi marah yang masih terkendali, terkontrol gitu. Nah, ini jatuh talak ini. Berlaku talak. Yang ketiga, marah yang yastaddu wa yastahkim. Marah yang menguasai, yang sangat keras marahnya itu. Fala yuzilu aqlahu bil kulliyah. Tidak sampai menghilangkan pikiran seluruhnya, tetapi masih ada sedikit lamat-lamat, itu ada sadar-sadar sedikit. Ini yang menjadi perdebatan para ulama. Jadi marah yang menghilangkan akal itu sepakat talak tidak berlaku. Lalu marah yang masih ingat talak berlaku. Yang jadi debat para ulama adalah marah yang tadi, marahnya keras, menguasai diri, tetapi dia masih sadar dengan keadaan yang ada. Maka ini yang menjadi mahallun nadhar, perdebatan para ulama. Wa adamul wuqu fi hadhil halah qawiyun. Ibnu Qayyim pengarang buku ini, penyusun kitab ini mengatakan dengan pendapat tidak jatuh talak. Kenapa? Demi menghindari kemadaratan. Jadi yang tadi marah gelap mata tuh talak berlaku. Marah yang setengah-setengah talak marah yang gelap itu tidak berlaku. Marah yang gelap tuh sampai lupa ingatan itu, saking marahnya itu tidak berlaku talak itu. Marah yang masih ada sadar itu berlaku. Lalu marah yang keras, marah yang sangat tapi dia masih sadar situasi, maka ini kata para ulama tidak jatuh talak. Itu pendapat yang paling kuat. Tidak jatuh talak. Wa adamul wuqu fi hadhil halah qawiyun mutawajjihun. Kalau istri kita selingkuh, marah. Marahnya segimana marahnya? Marah terkontrol.
Marah terkontrol itu masuk jatuh talak. Tapi marah gelap tuh begini, mohon maaf. Tiba-tiba misalkan kita datang ke rumah, anak kita, mohon maaf ya, mati bersimbah darah misalkan. Ternyata kuat diduga itu ibunya pelakunya. Itu kan marah gelap itu mah. Marah gelap namanya, kehilangan anak itu marah gelap. Kemudian istrinya ditalak sedemikian rupa. Nah itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Itu marah gelap namanya. Kalau selingkuh mah biasanya cerai aja udah. Ya, kalau selingkuh mah ada sadar-sadarnya biasanya. Marah kita kepada yang selingkuh itu masih ada sadarnya biasanya. Tapi kalau marah lihat anak kita terkapar gitu, wow itu marah gelap itu. Jadi itu kondisi marah itu ada 3. Marah yang gelap itu tidak jatuh talak. Lalu marah yang masih sadar itu jatuh talak. Yang ketiga marah yang kuat, marah yang menguasai tapi masih ada akalnya sedikit, tidak hilang sepenuhnya. Maka ini perdebatan ulama. Tapi Ibnu Qayyim merojihkan, menguatkan pendapat bahwa itu tidak jatuh talak. Gimana membedakannya? Ya yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Kalau pemajikan nggak mau diituin terus talak itu boleh. Kalau nggak digituin mah itu masih terkondisi kan Pak, belum gelap itu mah. Nggak digituin. Nggak dianuin gitu, itu masih terkendali itu mah. Jatuh talaknya. Itu talak. Jatuh talak. Terus sering sama. Jangan Pak. Jangan menjatuhkan talak hanya gara-gara tidak dikasih. Kalau tidak dikasih itu ada cara lain. Apa kata di dalam fikih kita itu? Ada namanya ila. Ila itu marah, bersumpah tidak akan menyentuh kamu gitu. Saya tidak akan menyentuh kamu lagi. Jatuh. Enggak. Itu jatuhnya ila namanya, bukan talak. Ila itu talak kecil tapi bukan talak. Jadi kalau seseorang berkata kepada istrinya bahwa aku tidak akan menyentuh kamu, itu dia jatuh kepada ila. Walladzina yu'luna min nisaihim, dan orang-orang yang mengila istrinya, maka dia harus menebus kifaratnya dengan membebaskan budak. Kalau tidak punya budak maka saum 3 hari maaf. Itu berapa lama hilang? Ila itu maksimal 4 bulan. Kalau udah tahun? Kalau 4 bulan tidak digauli maka jatuh talak 1. Minum? Jangan Pak. Ini bab kemaluan ini bab yang paling Apalagi keskolot-kolot dia. terhormat ya. Bab kemaluan itu bab yang paling terhormat dan paling suci dalam agama Walaupun kita. istri kita sakit, apa artinya monopause kan nggak mau gitu. Ya walaupun. Terus kita udah bertahun nggak berhubungan, Iya. talak. Ya jangan ditahan kan. Itu. Kalau kita nafsu masih nggak gedur, syahwat masih nggak gedur, isi sudah tidak bisa, ya itulah makanya Islam masih jalan halalnya itu. Walaupun diam-diam dia. Walaupun dia kan tidak ada syarat izin kan? Tidak ada syarat izin. Jadi ini jalan Islam terbaik tuh menempuh jalur halal meskipun itu tidak disukai kan begitu. Poligami itu kan perangkat atau instrumen dalam rumah tangga ketika buntu, tidak bisa ada jalan keluar, maka Allah ngasih jalan sok poligami. Batasnya 4. Jadi 4 itu pembatasan gitu. Kalau 1 tapi mencukupi dan kita bahagia lah ibaratnya, itu lebih mulia dengan 1. Saya mengutip pendapat Syekh Zaid dalam kitab fikih sunnah itu, fikih sirah, bahwa man taraka ta'adduda ikraman wa wafa'an li zaujatihi kana lahu sawabun azim. Barang siapa yang meninggalkan poligami demi memuliakan istri yang di rumah dan kesetiaan kepada dia, maka baginya pahala yang besar. Kalau komunikasi nggak ada selama berapa tahun itu gimana? Ya komunikasi mah teknis itu Pak. Komunikasi itu tidak menyebabkan orang talak, tidak menyebabkan orang apa-apa. Ngomong gitu kan.
Walaupun tidak ngomong kan tidak berkonsekuensi hukum, tidak ngomong itu, tidak ada konsekuensi hukumnya. Jadi itu babnya bab teknis saja, gimana caranya supaya bisa komunikasi dan bagaimana betah tidak dia selama bertahun-tahun tidak komunikasi. Tapi itu tidak berefek kepada hukum kan gitu. Kalau istri sudah meninggal demi kesetiaan, nggak kawin lagi gimana? Kesetiaan itu kepada yang hidup, Pak. Kepada yang masih ada. Kalau yang meninggal itu kan maslahat. Maslahatnya adalah untuk kita tuh maslahatnya gimana? Kalau istri sudah meninggal, dia itu maslahat mana dengan madorot? Madorot atau maslahat gitu kan. Kalau maslahatnya lebih besar tanpa menikah lagi ya jalani hidup dengan sendiri. Aku aja gitu sama mau. Tapi kalau dengan sendiri madorot, ya dengan sendiri madorot malah maksiat gitu, ya menikah lebih baik. Menikah lebih. Dan itu terpulang kepada masing-masing juga. Terpulang kepada masing-masing. Jadi kalau kita kepada istri itu kecewa dan marah karena tidak dilayani, diilak saja. Saya bersumpah tidak akan nyentuh kamu lagi. Diancam kawin lagi. Ya boleh juga kalau apa tega mah. Tapi yang Nabi lakukan itu kepada yang diajarkan Quran kepada para suami, kalau istri tidak mau digauli itu diilak. Sampai mati. Enggak, 4 bulan aja diilak. Oh, 4 bulan. Saya tahu dan. Jadi aku bersumpah tidak akan menyentuh kamu kan gitu. Nah kalau sudah mengatakan aku bersumpah tidak akan menyentuh kamu, maka itu haram disetubuhi, Pak. Haram digauli sampai ditebus kifaratnya. Apa kifaratnya? Kifaratnya adalah puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Lebih berat dari talak 1 dong. Ya enggak. Kan talak 1 kan begitu keman. Talak 1 ada idah, beratnya di idah talak 1 itu. Kalau ilah tidak ada idahnya. Jadi kalau mengilah pagi hari, ilah pagi hari nih, aku bersumpah tidak akan nyentuh kamu lagi. Siang-siang teh kita beli nasi bungkus 10. Bagikan eta ke orang ke mana? Ke orang sekitar lah gitu. Gugur udah. Sore siang udah bisa lagi. Makanya ilah tuh talak kecil. Kalau tidak mau ngasih makan 10 miskin, oke, puasa 3 hari. Mendingan kamu ngomongin anak. Mendingan jangan mengilah. Tapi itu apa istilahnya lebih baik daripada talak gitu. Daripada istri tidak mau melayani, aku talak kamu. Oh itu jatuh talak 1. Jatuh talak 1, jatahnya tinggal 2 lagi, ya rugi lah. Rugi. Dan ketika dia merujuk, ya ketika merujuk itu status dia kan idah talak 1 ketika kita rujuk kan jadi tidak baik. Jadi kalau kita tidak menyukai istri jangan langsung ke talak. Talak kecil aja dulu namanya ilah. Menekan dia, mempresur dia dengan mengatakan aku bersumpah tidak akan nyentuh kamu. Sore teh perlu deui sore teh. Aya deui kahayang teh. Aduh neng punten ending. Namun misalnya kita laki-laki juga nggak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah nggak apa-apa mah ya pasrah saja itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih punya pikiran untuk syahwat ya terapi. Sekarang tuh ada metode-metode tertentu secara psikologis, secara terapis itu bisa membangkitkan syahwat. Bisa. Misalkan usia 70, 80 sudah nggak ada hasratnya. Itu ada teknik tertentu secara psikologi dan secara fisik. Kalau itu dilakukan latihannya itu muncul lagi walaupun udah 80 tahun. Semuanya istri juga nggak mau mah. Nggak mungkin istri nggak mau, Pak. Walaupun sudah susah tapi demi melayani suami, demi suatu ibadah pasti mau. Pasti mau. Jadi jangan mudah berkata talak karena talak itu hanya jatahnya 3. Mending ilah mah nggak ada jatahnya, nggak ada batasnya ilah mah. Walaupun seumur hidup tiap hari mengilah ibaratnya gitulah. Asal ditebus kifaratnya itu tidak jadi. Gitu. Jadi ilah itu talak kecil sebagai cara supaya ketika marah itu jangan jatuh ke talak, ke ilah aja. Kalau istri mengizinkan suami untuk berpoligami, apalagi dengan senang hati, betulkah itu surga? Ya surga itu insya Allah. Apaan Sarah juga begitu ceritanya tuh. Nabi Ibrahim alaihissalam kan
punya istri namanya Sarah. Sarah ini karena dia menyelamatkan raja yang tangannya tipalitek, dipasihan hadiah. Hadiah itu bernama Hajar. Siti Hajar. Lah hadiah yang diperoleh Sarah ini oleh Sarah dihadiahkan kembali kepada suaminya. Nah, poligami yang paling ideal mah seperti itu. Istri kita yang nyariin dan nyuguhin ke kita. Ini biar meringankan tugas saya. Saya kan di rumah sampai nih nyusuh, masak, belanja. Tah, saya ayat teman sekarang. Jadi mohon nikah teman saya ini. Mohon nikahi teman saya ini. Nah itu poligami yang paling ideal tuh. Ya, makanya guru-guru di kelas tuh soalnya kita tidak mendidik istri kita seperti Nabi Ibrahim mendidik Sarah kan gitu. Dakwahna itu juga Nabi Ibrahim. Cara menasihati dan mendidik istri tidak seperti Nabi Ibrahim. Sarah itu kan dalam sebuah riwayat itu wanita tercantik pada zamannya. Sedunia itu. Kanat min ajmali nisa'il alam. Wanita tercantik di zamannya. Soleha. Waduh. Tapi Nabi Ibrahim juga gagah, tampan, perkasa. Ahli tauhid. Disebut sebagai Abu Tauhid, bapaknya tauhid itu Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad ingin didoakan supaya seperti Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nabi Muhammad sendiri ingin seperti Ibrahim. Bahkan dalam riwayat lain ada tambahnya wa taroham ala Muhammad kama taroham ta'ala Ibrahim. Dan rahmati Muhammad, dirinya maksudnya SAW, seperti engkau merahmati Ibrahim. Karena beliau adalah Abul Anbiya yang pertama, yang kedua adalah Abu Tauhid. Dan yang ketiga adalah Khalilullah, orang yang paling dikasih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ibrahim berhasil mendidik istrinya Sarah alaihissalam, ya pantas saja buruh duniawinya tadi disuguhan istri nuka dua. Disodorkan gitu. Nah ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh teman-teman kita di salah satu komunitas dakwah, itu poligami tapi skemanya itu istri pertama yang nyarikan. Saya ada orang mah tidak bisa sempurna. Kalau teori rezeki, seseorang itu dikasih rezeki ketika dia itu memang oleh Allah dipandang patut untuk mendapatkan rezeki, baik dari ikhtiar batin dohirnya. Mungkin istri juga sama. Kenapa kita tidak dapat? Karena kita tidak mempatutkan diri untuk mendapatkan dia itu. Pokoknya kalau ngajarin istri itu, Neng bisa nggak kamu kayak Sarah? Orang ada pelajaran di kelas kan gitu. Kita harus mencontoh Nabi Ibrahim. Kata ibu gurunya tuh. Dia tegar dalam membela tauhid. Dia tegar melawan raja yang zalim sampai dibakar 40 hari. Dia tegar. Ada murid yang protes. Bu guru, tapi Nabi Ibrahim juga itu Sarahnya itu apa? Nabi Ibrahim juga istrinya dua. Oh, marah bu gurunya, kelepak udah. Ditakol murid nanti. Tong eta mentong cenah. Jadi setelah ngaberebet nyeritakeun Nabi Ibrahim, ada murid yang nyeletuk, "Bu, Nabi Ibrahim kan istrinya dua." Oh, dikaplok murid. Kelepak. Enggak mesti jadi nabi. Enggak mesti jadi nabi. Enggak, di lingkungan kita juga ada yang dua, ada yang tiga, dan itu formal dalam arti kata biasa gitu, tidak masalah. Kalau aja di dadang mah bisa sharing gitu. Nah jadi itu ya. Berikutnya masih tentang perceraian, hukum Rasulullah SAW fit tolak qoblan nikah. Hukum merencanakan talak sebelum nikah. Boleh enggak? Nah, itu tidak berlaku. La nadhara libni Adam fima la yamlik. Tidak ada nazar bagi manusia, seorang Bani Adam ya, terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Contohnya, kalau saya lulus ujian, saya akan hibahkan istana negara kepada kamu. Kan enggak mungkin. Itu nazar yang tidak berlaku.
Nazar tidak berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dimiliki gitu. Kalau saya berhasil, saya akan hibahkan Masjid Al-Kautsar untuk kamu. Enggak bisa, orang Masjid Al-Kautsar punya umum. Nah, itu tidak berlaku nazar bagi yang tidak memilikinya. Wala itqa lahu fi ma la yamlik, atau membebaskan budak yang bukan miliknya, itu juga tidak berlaku. Jelas itu ya. Ini Nabi menegaskan supaya tidak subhat gitu. Wala talaq lahu fi ma la yamlik, sama juga tidak berlaku talak pada seseorang yang belum dia miliki atau tidak dimiliki. Jadi niat talak atau apalagi berjanji akan mentalak atau lain sebagainya itu tidak berlaku karena dia belum memilikinya sebelum nikah ya. Jadi talak itu ada hanya jika sudah menikah. Ya. Talak itu hanya ada jika sudah menikah. Kalau belum menikah mau janji sekeras apapun tidak berlaku karena dia mau memiliki. Secara hukum dia belum nikah kan? Tidak berlaku. Walaupun orang sudah ada dalam hatinya, saya ingin menikahi dia 4 tahun selama saya kuliah di Amerika, tapi nanti di akhir saya akan talak. Itu tidak berlaku talaknya selama tidak dijatuhkan. Gitu. Niat talak itu tidak berlaku. Janji nazar ataupun sumpah talak tidak berlaku sebelum dia memiliki istri itu. Gitu. Sebelum dia menikahi wanita tersebut tidak berlaku. Sehebat apapun janji dan sumpahnya. Ya, sekeras apapun dia bertekad tidak berlaku. Berlaku itu jika dia sudah ada pernikahan, nah itu berlaku. Gitu. Kawin kontrak kayaknya. Kawin kontrak itu sudah jelas haram karena satu berbatas waktunya di akad. Di akadnya itu disebut waktu itu sudah jelas tidak sah nikah itu. Kan syarat nikah itu ijab qabul. Kemudian sampai 6 itu mempelai laki-laki, perempuan ijab qabul, mas kawin, kemudian saksi, wali seperti itu. Itu lit ta'bid, untuk niat selama-lamanya. Meskipun nanti di tengah jalan niat selama-lamanya ini batal karena ada masalah, ada pasca segala macam, itu lain masalah. Berarti cerai. Tapi kalau niat di akad sudah disebutkan bahwa kami akan ijab qabul dalam batas waktu tertentu, itu sudah tidak sah. Jadi waktu yang ditentukan di ijab qabul tidak sah, nikahnya batal. Tapi kalau disembunyikan, di ijab qabul tidak disebut, namun ada disembunyikan dalam kedua pasangan itu sah nikahnya. Tinggal nanti setelah menikah mikir-mikir, udah 2 minggu nih, aduh cerai kita nih. Atau bisa terbalik, bisa sebaliknya, aduh lebar kalau kita cerai, teruskan aja. Gitu. Jadi masing-masing punya niat untuk bercerai dalam waktu tertentu, itu nikah sah. Tapi kalau disebutkan di akad itu tidak sah, jatuhnya nikah mut'ah. Kalau nikah siri sah? Nikah siri jelas sah. Kan itu tidak melanggar ketentuan agama. Hanya secara etika dia melanggar norma di masyarakat. Administrasi negara dia langgar. Yang kedua, di masyarakat dia akan mengalami terpinggirkan secara sosial. Jadi etiknya dia langgar, sosial dia langgar. Tapi sah nikahnya secara agama. Dan kabar baiknya, entah kabar baik entah kabar buruk lah ini, MK itu memutuskan bahwa anak di luar nikah tapi dapat dibuktikan dengan DNA, maka dia berhak mendapatkan waris. MK keputusan terakhirnya membolehkan, berarti ini membatalkan undang-undang pernikahan tahun 74, bahwa anak di luar nikah jika terbukti secara DNA itu anaknya, dia berhak mendapatkan waris. Ini jelas melanggar fikih Islam, tapi secara HAM masuk akal dan diterima. Itu. Kalau negara kan panduannya HAM, panduannya adalah ketertiban sosial, bukan fikih gitu. Maka mereka mengakui. Kalau di fikih nggak bisa, anak di luar nikah itu tidak bisa dapat waris, tidak dapat perwalian, tidak dapat nasab, hanya dapat muhrim saja. Tapi dalam fikih negara enggak. Anak asal dapat membuktikan bahwa itu DNA-nya adalah DNA dia berhak mendapatkan hak hukum, pewarisan dan sebagainya. Nah, itu mungkin 2 tema saja. Satu tentang talak dari rasa marah, dan yang kedua adalah janji talak padahal belum nikah, itu tidak berlaku.
Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.